Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Ahaye kecewa. Oleh karena harapan yang tadinya ditawarkan kepadanya untuk menjadi cawapres, ternyata tidak diberikan. Ketika diumumkan, orang lain yang tidak pernah disebutkan malah dimunculkan. Hal itu pasti sangat menyakitkan. Karena walaupun belum menjadi kepastian, tetapi kalau menjadi wakil presiden RI, wow, itu adalah suatu kedudukan yang sangat-sangat terhormat. Di dalam sejarah kehidupan manusia, kedudukan tertinggi selalu diimpikan, dikejar, dan diperebutkan orang banyak. Sementara kedudukan yang terendah, siapa yang mau? Apalagi kalau direndahkan. Budak adalah posisi sosial yang sangat direndahkan, bahkan dihinakan. Di zaman Paulus, seorang bisa saja berpendidikan, insinyur, dokter, atau filsuf, dan lain-lain. Tetapi kalau statusnya hamba, budak, dia akan selalu direndahkan. Budak sangat erat dengan kerja paksa. Budak harus tunduk sepenuhnya kepada kekuatan dan otoritas yang hampir tak terbatas dari pemilik mereka. Budak, pasangannya, dan anak-anaknya juga berstatus budak. Budak adalah keadaan yang tidak pernah diinginkan seseorang. Itulah sebabnya seorang yang bernama Publilius Sirus berseru, sangat indah untuk mati daripada direndahkan sebagai budak. Pertanyaan penting, mengapa Paulus nampaknya setuju dan mendukung perbudakan di zamannya? Efesus pasal 6 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah." Banyak orang Kristen di dalam sejarah ini yang membaca nasihat Paulus dalam Efesus 6 dan dalam kitab lainnya berpikir bahwa Paulus mendukung, Paulus tidak menentang, Paulus tidak menegur perbudakan. Tidak demikian, saudara. Perhatikan, Paulus di sini memberikan nasihat bukan sebagai reformator sosial, tetapi sebagai penasihat rohani. Tujuannya adalah untuk memberikan visi kehidupan yang baru, yang lebih besar, yang berpusat pada transformasi seorang yang beriman secara individu, yang kemudian hidupnya dapat berdampak luas bagi masyarakat pada umumnya apapun status umat Tuhan itu. Kita harus menjadi orang Kristen sejati dalam situasi apapun yang kita alami. Di kantor kita, di tempat pekerjaan kita, di rumah, di mana saja. Kita mungkin mendapat perlakuan yang sangat tidak adil atau dicurangi atau terkhianati. Tentu saja dalam keadaan seperti itu, kitab suci mengajarkan kita untuk melakukan segala daya untuk kita memperbaiki atau mengubah keadaan kita. Namun, penderitaan apapun tidak boleh menghentikan kita untuk melakukan kebaikan kepada siapapun. Kita adalah hamba Kristus. Ketaatan kepada prinsip-prinsip kebenaran Kristus yang total akan berdampak baik kepada orang sekitar kita, siapapun mereka. Kita harus terus melakukan yang baik. Kita harus terus melakukan yang benar. Kita harus terus melakukan yang memberkati orang dalam situasi apapun. Sebagai budak, sebagai tuan, sebagai anak, sebagai orang tua, penurutan kepada Tuhan, kesetiaan kepada prinsip-prinsip surga akan terbukti menjadikan kita orang-orang yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan dan bagi dunia. Itu keren.